Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agustina Stianing Budi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengkonekkan antara database pada Microsoft Access dengan Visual Studio. Yang pertama-tama, di sini saya sudah membuat database yang akan saya sambungkan, seperti yang ada pada gambar di sini. Lalu kita buka Visual Studio. Lalu kita create new project, dan untuk template-nya tuh yang Windows Form Up Net Framework yang ini. Lalu next, dan pastikan pada frameworknya sudah yang 3.5. lalu create. Seperti biasa akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mencoba mengkonekkan datanya pada Microsoft Access dengan Visual Basic-nya. Pertama-tama klik pada data source, lalu klik plus ini atau add new data source. Lalu pilih yang database, dataset. Lalu karena di sini tidak ada, maka buat baru dengan cara klik pada new connection. Nah, untuk ininya biarkan saja dan carilah data yang akan dibuat. Lalu di sini saya akan menggunakan data ini. Klik. Setelah seperti ini, pertama-tama tes connection-nya dulu apakah itu tersambung atau tidak. Dengan cara klik pada test connection. Lalu setelah connection sukses, maka oke. Lalu oke kan lagi pada sini. Lalu kita next. Jika muncul seperti ini, maka klik yes, next lagi, dan ini cek pada table view, lalu pada mahasiswa, lalu finish. Setelah itu, pada bagian ini ganti dari data grid menjadi details. Setelah itu bisa di drag pada bagian form. Dan untuk posisi bisa disesuaikan. Untuk ini bisa disesuaikan kembali dengan yang ada pada Microsoft Access seperti berikut. Ada name, nama, fakultas, program studi, kelas, status. Dan pada bagian di Microsoft Access juga pada bagian di Visual Studio, Visual Basic sudah muncul sama seperti yang ada pada bagian Microsoft Access. Lalu yang kedua, cari pada toolbox data grid view, lalu drag lagi kepada form seperti ini. Sesuaikan ukurannya tergantung kemauan. Lalu setelah seperti ini, klik pada tanda panah pada di atas yang ada di atas data grid view. Lalu data source-nya dari none kita ganti menjadi mahasiswa bidding source. Lalu pada tabel enable column reordering-nya kita centang juga.
seperti ini. Setelah itu, save terlebih dahulu. Lalu kita coba run. Setelah di run akan muncul seperti ini. Dan data di sini akan sama seperti data yang ada di sini. Dan di sini ada 15 data. Dan pada Visual Basic juga terdapat 15 data. Berarti susah dari yang ada pada Microsoft Access sudah sesuai dengan apa yang ada pada Visual Studio atau Visual Basic. Lalu kita akan menambahkan data. Kita klik pada tombol plus di sini, Add New. Kita ganti nomornya menjadi 16. Name. Nama, misalkan namanya lalu fakultas teknik, program studi teknik elektro, kelasnya E, statusnya aktif. Maka di sini akan muncul seperti ini. 16 NIM Kenan teknik elektro dan E dan status aktif. Jadi semua data telah sesuai dengan apa yang ada pada Microsoft Access dan sudah berhasil mengkonekkan antara Visual Studio Visual Basic dengan Microsoft Access. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabi Salvan dengan NIM 2001. Izinkan saya di sini menjelaskan bagaimana cara menyimpan dan menghapus dari database yang telah kita buat dalam suatu form. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membuat atau menghubungkan database yang kita buat di Microsoft Access pada project kita seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan atau edit dan menghapus dari database yang sudah kita buat. Pertama kita butuhkan 3 button sebagai opsi untuk pengoperasian kita nanti. Button pertama ini kita add new atau tambahkan baru. Lalu button kedua kita namakan dengan save atau simpan. Button ketiga kita namakan dengan delete atau hapus. Oke, jika sudah seperti ini, ada 3 opsi, kita bisa menambahkan. Kita bisa menyimpan data yang sudah kita tambahkan, kita bisa menghapus data yang telah kita tambahkan. Langsung masuk ke bagian program. Sebelumnya kita memperhatikan dulu nama database yang sudah kita koneksikan ini ya. Employee Data Binding Source untuk source-nya. Kita langsung klik Data Binding Source. Add New. Di bagian tombol Add New untuk menambahkan. Lalu di bagian tombol kita klik Try. Nah, ini ada beberapa opsi, ada pengecualian, ada apa yang akan kita program di sini. Jadi kita langsung aja employ data binding source sama .ned. Lalu di bawahnya kita employ data table adapter. Kita lakukan opsi untuk update, untuk menyimpan atau mengupdate database tadi. Lalu employ info dataset dengan nama dari datasetnya adalah employ data. Seperti langsung tambahkan sebagai peringatan.
save. Lalu kita tambahkan juga box pengecualian jika terjadi error. Oke, jika sudah seperti ini langsung ke bagian tombol 3, yaitu kita akan melakukan opsi penghapusan data. Deploy data source. Sudah seperti ini. Kita coba langsung run program. Nah, ini database yang sudah saya buat ya. Ada 3 contoh, ini buat contoh aja. Ada kita coba add new, kita tambahkan ID-nya, kita misalkan 4 karena untuk name-nya misalkan Imam. Tanggal lahirnya ini buat contoh aja ya. Lalu untuk country-nya karena Imam kan dari Irak. Untuk phone number-nya ini contoh aja 6476523 aja. Nah, jika sudah input data ini, coba kita klik save apakah datanya tersimpan. Oke, muncul ya message box-nya, data save. Sini juga dari data grid-nya juga sudah muncul. Ada data baru Imam dari Irak dengan tanggal lahir 15 Juni tahun 90. Lalu untuk opsi hapus, kita bisa klik aja di bagian sini. Data yang mana yang kita hapus. Kita klik delete. Sudah hilang ya. Oke, jadi untuk pengoperasian database seperti add new, save, delete sudah berhasil saya jalankan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Ranita Alvan dengan NIM 20055541091. Di sini saya akan melanjutkan untuk modul ketiga, yaitu bagaimana cara kita menambahkan label untuk menunjukkan total data secara real time. Jadi misalkan database yang telah kita buat ini, yang telah kita buat kemarin ini kan ada 3 base. Nanti kita akan munculkan jumlah dari data kita ini ada berapa secara real time. Jadi misalkan kita tambahkan, misalkan data kita ada 3, lalu kita tambahkan, dia akan langsung berubah menjadi 4. Jadi akan berubah secara real time mengikuti perubahan yang ditambahkan seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita butuh yang namanya timer. Oke, sudah masuk ya timer 1. Lalu kita klik pada form ini, double klik. Nah, di bagian sini load form ini kita klikkan timer 1 dot start. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke bagian desain. Lalu kita klik 2 kali pada bagian timer 1 ini. Nah, di bagian sini kita akan mendeklarasikan variabel dulu. Misalkan jumlah bahasa Inggrisnya adalah count as integer. Integer. Setelah itu kita perjelas lagi count itu isinya apa. Jadi count itu adalah employee data binding source dengan format count. Lalu kita juga perlu menambahkan label. Kita cari label. Kita taruh di sini. Ini adalah namanya table label 1. Masuk ke bagian coding lagi. Label 1 ya, label 1 sudah muncul dengan format text. Kita masukkan data string there are di sini kita masukkan count yang kita variabel count tadi, karena di sini string sedangkan count ini adalah sebagai integer.
kita ubah count ini menjadi string atau tipe data string, to string seperti ini. Tambahkan lagi data string employee. Oke, juga sudah seperti ini. Kita coba run program. Oke, muncul ya. There are 3 employers. Berarti di dalam database ini ada 3 employers, ada 3 data. Misalkan kita tambahkan di sini Imam, tanggal lahir random aja buat contoh. Dia ada di Irak, misalkan. Song 089765432109. Misalkan kita klik add new, kita klik lagi. Sorry, yang tadi harusnya klik add new dulu ya. Klik add new, misalkan Imam. Kita 14, random aja, country-nya Irak. Phone number-nya 098765432223. Kita save. Oke, ada error di bagian sini, bagian phone 081337554354. Misalkan di sini kita save. Oke, masih error. Oh, di sini sudah muncul ternyata. Mohon maaf. Sini sudah muncul ya. Nah, ini ada 2 imam. Jadi saya kliknya double. Nah, di sini langsung muncul ya. There are 4 employers. Berarti ada 4 data. Tadi kan awalnya 3 data. Misalkan kita delete ini, apakah akan berubah menjadi 3? Nah, ini di sini tinggal 3 data kan? Sini akan berubah there are 3 employers, tinggal 3 data. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada beberapa error, tapi secara keseluruhan programnya juga berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 20055541075. Setelah sebelumnya teman-teman saya menjelaskan bagaimana caranya mengkoneksikan Microsoft Access di bahasa pemrograman visualbasic.net, dan setelah itu teman saya menjelaskan bagaimana caranya menambahkan, menyimpan dan mendelete data yang telah dikoneksikan ke Visual Basic dan mengetahui jumlah baris data tersebut. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan bagaimana caranya menggunakan chart atau grafik berdasarkan database yang telah dikoneksikan melalui Visual Basic. Langsung saja. Pada toolbox kita cari chart, kemudian kita seret ke bagian desain, kita sesuaikan besarnya. Kita sesuaikan. Setelah kita menyesuaikan ukuran, pada bagian properties, kita terlebih dahulu koneksikan chart ini dengan database yang telah kita koneksikan tadi. Pada properties, kita cari data source, kemudian kita klik dan kita pilih nama data yang telah kita koneksikan. Di sini nama datanya employee data binding. Setelah dikoneksikan, kemudian kita atur chartnya mau seperti apa. Caranya di bagian properties, kita cari yang namanya series. Nah, pada bagian series, kita klik aja titik-titik 3 ini.
Kemudian di bagian series ini kita bisa mengatur chart type kita mau seperti apa. Di sini ada banyak pilihan seperti point, pass point, bubble, line, SP line, dan masih banyak lagi. Di sini saya hanya cukup menggunakan kolom saja. Kemudian kita akan memilih sumbu X dan sumbu Y untuk data yang akan kita tampilkan pada chart. Caranya, pada bagian series ini, pada menu data source, kita cari yang namanya X value member dan Y value member. Pada X value member, kita pilih first name, dan pada Y value member, di sini mungkin saya akan menggunakan pay untuk membandingkan gaji dari data pekerja yang saya punya. Jika sudah, kita langsung klik OK. Setelah itu kita coba run. Nah, terlihat seperti ini tampilannya setelah database-nya dimasukkan ke dalam chart. Tetapi pada chart ini tidak semua nama itu ada ya. Maksudnya mungkin chartnya udah semua di sini, tetapi nama-namanya itu nggak ada. Ini dikarenakan interval dari namanya ini belum diatur biar kelihatan semua. Jadi kita stop dulu prosesnya. Kemudian kita cari properti lagi dan cari menu yang namanya Chart Areas. Kita klik pada titik 3 ini. Dan pada chart area ini kita cari axis. Kita klik juga. Nah, di sini ada pengaturan untuk x-axis, y-axis, secondary x-axis, dan secondary y-axis. Karena yang kita atur adalah tampilan nama dari di chart alias atau kita sebut dengan x-axis, maka kita cuma cukup mengatur x-axis saja. Di sini kita klik terlebih dahulu x-axis, kemudian kita cari interval. Nah, pada interval ini kan defaultnya diatur secara auto. Di sini mungkin kita atur menjadi 1. Setelah diatur, kita klik OK terlebih dahulu. Kita di sini juga klik OK dan kita coba run. Iya, seperti inilah tampilannya. Kita lihat di sini namanya sudah semua berhasil ditampilkan karena kita sudah mengatur interval dari nama-nama tersebut. Kita juga bisa memvariasikan chart kita di chart type maupun chart area. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita mau bagaimana tampilan dari chart atau grafik dari kita. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.